Kalau memang ada pertanyaan dari Tevina boleh. Ada nggak? Oh ya, ini ada pertanyaan ya dari Teh Ratna. Teh Ratna Galih ya Bu Dokter ya. Batasan usia lansia dari umur berapa? Apakah ada perbedaan lansia untuk wanita dan pria dan sebagainya? Terima kasih. Itu pertanyaan cukup bagus ya. Iya. Dari Teh Ratna Galih. Oke, terima kasih Pak Batin dan Teh Ratna atas pertanyaannya. Tadi sudah saya paparkan bahwa batasan usia lansia itu di atas 60 tahun. Tetapi untuk usia pralansia yaitu di usia 45 sampai 59 tahun. Sehingga di masa-masa usia pralansia itu mungkin sudah terdapat proses penuaan yang muncul, sehingga juga harus diwaspadai kondisi-kondisi yang memungkinkan akan terjadi pada kondisi imunitas yang menurun. Nah, bagaimana untuk wanita dan pria? Itu sebenarnya dalam batasan usia sih tidak ada perbedaan ya, sama, hanya perbedaannya untuk wanita itu mempunyai suatu hormon yang disebut hormon estrogen. Dia akan tidak berproduksi pada usia postmenopause. Nah, postmenopause ini dapat terjadi di usia pralansia. Sehingga disitulah proses penuaan itu akan terjadi. Sedangkan untuk pria, hormon androgennya itu tidak akan mengalami penurunan gitu. Jadi mereka tetap aja kondisi kepriaannya itu tetap ada, hanya secara fisik karena lansia itu akan mengalami penurunan fungsi organ, maka akan terlihat melemah. Mungkin itu saja Teh Ratna. Ya baik, terima kasih Bu Fani ya tadi. Untuk Mama Ayu pertanyaannya baik. Karena untuk merawat ibu yang lansia itu pastinya membutuhkan kesabaran yang ekstra ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa seorang lansia itu yang penting komunikasi, kemudian selalu berpikiran positif dan dihindarkan hal-hal yang mengarah kepada kondisi kecemasan ataupun depresi. Untuk perawatan secara fisik ya pastinya Ananda yaitu Mama Ayu harus mengkondisikan konsumsi gizinya. Kemudian apabila ada penyakit diberikan obat secara teratur, dan otomatis kebersihan diri kepada ibu yang sudah lansia tersebut, antara lain higiene oralnya yaitu gigi, gusi, mulut, dan anggota geraknya, terutama dalam pembuangan kotoran itu harus segera mungkin untuk dibersihkan, dan apabila menggunakan pampers harus segera diganti dan dibuang di tempat yang semestinya. Ini itu saja Mama Ayu. Oke, Tripina. Ya, mudah-mudahan kalau umpamanya jawaban kurang puas, silakan nanti bisa datang ke Rumah Sekarwangi bersama Dokter Marina ya. Di hari apa? Kamis ya? Selasa dan Kamis. Selasa dan Kamis. Atau enggak ke sana juga bisa boleh, ya, ke praktek ke klinik Dokter iya, Marina klinik di benda ya. Dekat rumah Kang Batin. Nanti mampir ke rumah Kang Batin, nggak apa-apa, diantar lah. Ini Bu ya, ini mungkin pertanyaannya lain ya Bu ya. Selamat pagi Bu Dokter dan Kang Batin. Saya nama Kang Deden, usia 50 tahun. Ini saya baru divaksin katanya Bu ya. Baru divaksin. Tapi badan saya jadi sakit, pusing, lemah,
ini bukannya sehat malah jadi sakit itu kenapa Bu Dokter katanya. Ini satu bagus juga Bu. Ya, Ya kan udah benar. 50 tahun. Kalau 50 tahun lansia ya Bu ya? Ya, pralansia masuknya Pak Badi. Kenapa itu katanya jadi seperti itu? Ini satu pertanyaan. Kalau dia bertanya langsung ke Yang Yuti kan nggak mungkin. Nah kebetulan dia lagi dengerin gitu Bu ya. Silakan Bu. Iya boleh, akan saya bantu jawab ya, Kang Deden. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pemberian vaksin ini memang kan dia merupakan virus yang sudah dimatikan. Tujuannya supaya tubuh itu membentuk antibodi untuk melawan vaksin tersebut. Oleh karena itu, pada saat dilakukan vaksin, kondisi tubuh itu harus benar-benar sehat, jadi tidak ada keluhan. Adapun Kang Deden tadi menderita demam atau rasa tidak enak, itu merupakan proses alami. Jadi karena adanya vaksin yang dimasukkan, kemudian tubuh itu akan melakukan proses untuk membentuk antibodi. Nah, pada saat kondisi itu ada beberapa tubuh yang memang akan mengalami kondisi seperti demam. Jadi kondisinya seperti meradang karena di dalam tubuh itu sebenarnya mengalami pertempuran begitu. Tetapi kalau kondisi tubuh yang dia bisa mentoleransi, maka kondisi-kondisi seperti demam atau tidak enak badan ya yang seperti dikatakan meradang lah itu tidak akan terjadi. Jadi sebenarnya aman Kang Deden ya. Tapi nggak apa-apa ya, kalau pusing lemah itu Nggak biasa. apa-apa ya, itu memang kondisi-kondisi yang wajar terjadi. Iya. Kecuali apabila kondisi itu makin memburuk, nah sebaiknya segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mengetahui apakah ada kondisi lain yang menyertai. Oh iya, itu umpamanya kan kalau di kampung-kampung ya seperti yang sudah-sudah ya di kampung Kang Batin gitu kemarin udah COVID. Terus katanya Pak Batin pusing-pusing minum air kelapa itu apa Bu yang